Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, pasti kita ingat ketika kita masih belajar dan duduk di bangku madrasah serta pesantren, ketika kita belajar ilmu gramatika Arab atau yang lebih dikenal dengan Nahwu, pasti kita bertemu dengan dua selebritis yang selalu muncul dalam pelajaran Nahwu tersebut, yang sering dibuat contoh oleh guru-guru kita. Siapa dia? Ya, tidak ada lagi, dia adalah Bang Amr dan Bang Zaid. Tapi anehnya, ketika contoh duel yang sering dikemukakan dalam ilmu Nahwu itu untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik, itu yang sering kalah, yang sering digebukin adalah justru si Amr. Kenapa si Amr itu tidak mukul balik atau membalas dendam? Nah, itu kan seharusnya timbul pertanyaan kepada kita. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, nah ternyata kasus pemukulan yang dilakukan, yang berulang kali dilakukan oleh Zaid terhadap Umar, yang sering dicontohkan dalam ilmu gramatika Arab dalam pelajaran Nahwu, itu ada ceritanya. Nah, saya temukan ibarat ini dalam kitab An-Nadharat karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Nah, berikut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aradah Daud Basha ahadul wuzara as-sadifina fi daulah al-Uthmaniyah ayata'allama al-lughata al-arabiyyata fa ahdara ahad ulamaiha wa ansha'a yatalaqqa alayhi durusaha ahdan tawilan fa kanat natijatu ilmihi ma satarahu. Nah, dulu itu ada salah satu menteri namanya Daud Basha, ingin belajar bahasa Arab, maka kemudian dia mendatangkan salah satu pakar bahasa Arab di negerinya. Sa'ala syaikhahu yawman man ladhi janahu amrun minad dunubi hatta istahaqqa ay yadribahu Zaidun kulla yawmin wa yuqattilahu taqtila wa yubarriha bihi hadat tabrihu al-mu'lim. Wa hal balagha amrun minad dulli wal ajzi manzilataman yad'ufu 'anil intiqami li nafsihi wa darbi dharibihi darbatan taqdi 'alaihi al-qada al-akhir. Daud Basha itu bertanya kepada gurunya yang mengajar bahasa Arab tersebut, apa kesalahan Amr sehingga dia selalu dipukul dan disakiti oleh Zaid? Apakah si Amr ini tidak bisa membalas dendam atau memukul kembali, menggebukin kembali terhadap Zaid? Nah, si Daud Basha bertanya seperti ini dengan nada yang keras, dengan nada yang geram, dalam keadaan marah karena penasaran kenapa selalu Amr yang menjadi tindak kriminalitas dari Zaid. Padahal nanyanya dengan nada yang meledak-ledak sampai menghentakkan kakinya ke tanah. Sa'ala syaikhahu hadha su'ala wa huwa yataharraku ghaidan wa hanaqan wa yadribul arda biqadamaihi. Maka kemudian dijawab oleh gurunya, fa ajaba syaikhu laisa hunaka dharibun wala madrubun wa inna ma hiya amthilatun ya'ti biha nuhatu litaqribil qawaidih min adhanil muta'allimin. Maka jawaban gurunya mendengar pertanyaan yang nyeleneh itu, sang guru menjawab, gak ada tindakan pemukulan, gak ada tindakan kekerasan, tidak ada yang memukul dan juga tidak ada yang dipukul. Itu cuma contoh yang ditampilkan oleh para pakar Nahwu, para pakar bahasa Arab, untuk memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang kaedah-kaedah bahasa Arab. Jadi itu murni cuma sekedar contoh, gak ada kasus. Artinya latar belakangnya gak ada kenapa Amr selalu digebukin oleh Zaid. Nah, jawaban yang diberikan oleh gurunya itu tidak memuaskan dirinya. Falam yu'jibhu hadzal jawabu wa akbara ay ya'jiza mislu hadza syai' an ma'rifatil haqiqah fi hadhihi al-qadiyah faghadiba 'alaihi wa amara bisijnihi. Nah, karena jawaban yang diberikan oleh gurunya tadi artinya tidak ada korban pemukulan, tidak ada kasus dan semacamnya, maka Daud Basha tersebut sampai marah, kemudian menyaksikan kok bisa
seorang syekh yang alim ini tidak mengetahui hakikat dari sebuah persoalan tadi yang ditanyakan oleh Daud Basha. Nah, karena jawabannya tidak memuaskan dirinya, maka kemudian Daud Basha memerintahkan anak buahnya untuk memenjarakan syekh tersebut yang tidak mampu menjawab pertanyaan nyeleneh dari Daud Basha itu. Tsumma arsala ila nahwiyyin akhar fas'alahu kama sa'ala al-awwala fa'ajabahu binahwi jawabihi fasajanahu kadzalik. Nah, kemudian si Daud Basha tersebut mendatangkan guru baru, guru nahwu baru, pakar bahasa Arab baru, dan mengajukan pertanyaan sebagaimana pertanyaan yang awal tadi. Nah, karena jawabannya persis, yaitu tidak memuaskan si Daud Basha, maka lagi-lagi ulama yang kedua ini atau pakar bahasa yang kedua ini juga dipenjara oleh si Daud Basha. Nah, kemudian suatu hari, summa badalahu ayyastawfidah ulama'ah Baghdad fa'amarah biihdarihim fahadaru wa qad alimu qabla al-wusul ilaihim madza yuradu bihim. Nah, kemudian si Daud Basha tersebut mendatangkan ulama-ulama Baghdad yang memang waktu itu Baghdad dikenal dengan ulama-ulamanya yang keren-keren, yang cerdas-cerdas dan cakap. Nah, pokoknya keren lah ulama Baghdad dulu itu. Dan mereka tahu sebenarnya kasus persoalan atau duduk perkara, kenapa mereka didatangkan. Wa kana ra'isu haula'il ulama'i bimakanatin minal fadli wal haqqi wal basari bimawaridil umuri wa masadiriha. Sedangkan pemimpin dari ulama Baghdad, pakar bahasa Baghdad yang didatangkan oleh Daud Basha untuk mengajukan pertanyaan tersebut itu adalah seorang ulama yang memang cerdas dan tangkas, juga cekatan dan juga cerdik. Nah, falamma jatama'u fi hadratil wazir a'ada alaihim dzaka su'ala bi ainihi. Nah, ketika mereka sudah berkumpul di depan wazir, di depan menteri atau di depan gubernur Daud Basha tersebut, maka si Daud Basha mengajukan pertanyaan yang sama, yakni pertanyaan seputar pemukulan yang dilakukan oleh Zaid terhadap Amr. Fa'ajabahu ar-ra'isu innal jinayata allati janaha Amr ya maulaya yastahiqu ayyanalah li ajliha minal uqubati aktsara mimma nala. Maka dengan entengnya si Rais itu menjawab, kesalahan yang dilakukan oleh Amr, wahai menteri, justru dia itu dengan kesalahan tersebut lebih berhak memperoleh siksaan dari apa yang dilakukan oleh Zaid, yaitu hanya sekadar memukul. Nah, mendengar jawaban itu, si Daud Basha langsung sumringah wajahnya. Lah, ini bagus ini jawaban ini. Kira-kira apa yang terjadi? Apa kronologi dari pemukulan atau kasus pemukulan Zaid kepada Amr tersebut? Fambasatat nafsuhu qalilan wa bariqat asariru wajhihi. Wa aqbala ala muhaddithihi yas'aluhu ma hiya jinayatuhu. Nah, kemudian si Daud Basha itu langsung bertanya, apa kesalahan si Amr sehingga sering dipukul oleh Zaid? Pemimpin ulama itu pun menjawab, faqala lahu innahu hajama ala ismi maulana al-wazir wa utasaba minhu al-wawa fasallatu an-nahwiyun alaihi Zaidan yadribuhu kulla yawmin jaza'ah wiqahatihi wa fudulihi yushiru ila ziyadati wawi amrin wa isqatil wawi asaniyah min daud fir rasul. Nah, gini kesalahan yang dilakukan oleh Amr tersebut adalah karena Amr itu telah mencuri satu huruf waw yang seharusnya huruf waw itu ada pada nama Anda. Jadi harusnya namanya Amr itu tidak ada wawuhnya. Waw itu ternyata adalah waw ghasab, waw hasil colongan, waw hasil curian. Huruf waw hasil curian. Mencuri dari mana? Mencuri waw dari nama Anda. Jadi nama Anda kan Daud Basha. Nah, Daud, lihat nama Anda kan satu wawunya. Nah, seharusnya itu dua wawunya. Harusnya dua, Daud seperti itu. Nah, ke mana satunya? Satunya hilang, dicolong, dicuri oleh si Amr. Nah, itulah kesalahan Amr.
Maka karena tindakan pencurian inilah kemudian ulama nahwu memberikan wewenang kepada Zaid untuk memberikan bogem mentah untuk menggebukin Amr karena telah mencuri huruf waw yang ada pada nama Anda. Jadi seharusnya Anda itu jangan menyalahkan Zaid karena sering memukul Amr, tapi justru Anda itu harus membela Zaid karena Zaid telah membela Anda. Fa'ajaba al-waziru bihadzal jawabi kullal i'jab. Maka setelah mendengar jawaban yang cerdas ini dari pakar nahwu ulama Baghdad ini, si wazir Daud Basha tersebut takjub, sangat kagum. Wah, ini cerdas sekali ini ulama ini. Dari sekian pakar nahwu yang ada di sini tidak mampu menjawab pertanyaan saya, ternyata dia bisa menjawab. Nah, setelah itu kemudian Daud Basha mengatakan kepada Raisul Ulama tadi, mintalah apa yang kamu inginkan. Falam yaktari alaihi siwa itlaqi sabilil ulama al-masjunina fa amara bi itlaqihim wa an'ama alaihim wa ala ulama ibadat bil jawais wasilat. Kemudian Raisul Ulama tersebut tidak meminta apa-apa selain memohon agar para ulama yang sudah dipenjara oleh Daud Basha tersebut dibebaskan semua. Jadi itu cuma permintaannya, nggak ada lain. Nah, kemudian si Daud Basha itu memberikan hadiah kepada para ulama Baghdad tersebut dan juga uang transportasi untuk kembali ke negara mereka. Nah, sahabat Akindi yang dihormati Allah, nah itulah tentang masalah cerita unik ya. Kenapa dalam pelajaran nahwu itu yang sering ditampilkan adalah kasus pemukulan Zaid kepada Amr. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.